Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda sekalian. Jumpa lagi bersama Ibu dalam pembelajaran kimia. Nah, kali ini kita akan membahas tentang materi laju reaksi. Silahkan Ananda sekalian melihat video berikut. Sebelum kita memasuki materi tentang konsep laju reaksi, kita terlebih dahulu harus mengetahui ilmuwan yang berpengaruh besar di bidang laju reaksi. Salah satunya ialah Sir Cyril Norman Hinshelwood, yang mana beliau merupakan seorang ahli kimia yang berasal dari Inggris. Beliau lahir di London dan menamatkan pendidikan di Universitas Oxford. Kontribusinya yang paling besar adalah dalam kinetika kimia atau laju reaksi. Hinshelwood mempelajari kondisi yang diperlukan untuk terjadinya reaksi kimia tertentu. Secara khusus, ia mempelajari kerumitan dalam reaksi kimia antara hidrogen dan oksigen yang menghasilkan air. Ia juga memberikan kontribusi tentang pengertian reaksi berantai dan cabang berantai atau suatu tipe reaksi berantai, khususnya reaksi kimia yang bersifat eksplosif. Pada tahun 1956, Hinshelwood memperoleh hadiah Nobel untuk bidang kimia. Nah, sekarang mari kita masuki tentang materi konsep laju reaksi. Konsep laju reaksi. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali loh reaksi kimia yang kita temui, seperti membakar rokok, perubahan warna pada kentang yang telah dikupas, pembuatan tempe, pembuatan tape, dan membakar korek api. Nah, dari beberapa contoh tersebut, ada reaksi yang berjalan cepat dan ada pula reaksi yang berjalan lambat. Nah, sekarang silahkan Ananda kelompokkan reaksi yang berjalan cepat dan reaksi yang berjalan lambat dari contoh yang telah diberikan. Lalu, laju reaksi itu apa ya? Nah, untuk mengetahui apa itu laju reaksi, silahkan Ananda lihat video berikut. Pesawat terbang dapat menempuh jarak 800 km per jamnya. Maka, jika dihitung kecepatan pesawat tersebut, dapat kita hitung menggunakan rumus kecepatan sama dengan perubahan jarak dibagi perubahan waktu. Lalu, bagaimana dengan laju reaksi kimia? Apakah kita dapat menghitungnya? Nah, tentu saja kita dapat menghitungnya. Untuk mengetahui bagaimana cara menghitung laju reaksi kimia, mari kita lihat video berikut. Apa yang terjadi saat rokok dibakar? Nah, sebelum rokok dibakar, maka rokok masih dalam keadaan utuh. Nah, setelah dibakar, maka abunya akan timbul. Nah, rokok yang mulanya utuh akan berkurang dan akan menjadi abu. Nah, lama-kelamaan abu ini akan semakin banyak. Nah, dapat kita lihat pada molekul yang bergerak, molekul yang berwarna biru itu kita tandai dengan rokok. Dia semakin berkurang dan molekul berwarna merah itu kita tandai dengan abunya. Nah, molekul berwarna merah itu akan semakin banyak. Nah, inilah yang disebut dengan konsep laju reaksi. Untuk menghitung bagaimana besarnya laju reaksi, mari kita lihat tabel eksperimen berikut. Perhatikan tabel data eksperimen reaksi pembakaran rokok di atas. Pada saat 10 detik, maka laju pembakaran rokok ialah berkurangnya massa rokok per satuan waktu. Sedangkan laju pembentukan abu ialah bertambahnya massa abu per satuan waktu. Sekarang, mari kita hitung laju pembakaran rokoknya. Nah, untuk menghitung laju pembakaran rokok sama dengan
berkurangnya masa rokok dibagi perubahan waktu. Nah, berkurangnya masa rokok yaitu dapat kita lihat pada tabel dari 40 gram menjadi 30 gram. Berarti selisihnya ialah 10 gram. Sedangkan untuk perubahan waktunya ialah dari 0 detik sampai 10 detik. Berarti perubahan waktunya sama dengan 10 detik. 10 gram dibagi dengan 10 detik sama dengan 1 gram per detik. Lalu untuk menghitung laju pembentukan abunya ialah bertambahnya masa abu dibagi dengan perubahan waktu. Nah, untuk bertambahnya masa abu dapat kita lihat pada tabel dari 0 gram menjadi 10 gram. Berarti selisihnya ialah 10 gram. Sedangkan untuk perubahan waktunya ialah dari 0 detik menjadi 10 detik. Berarti selisih waktunya ialah 10 detik. Untuk laju pembentukan abu ialah 10 gram dibagi dengan 10 detik sama dengan 1 gram per detiknya. Nah, dari data eksperimen tersebut didapatkan persamaan ialah P menjadi Q. P ini kita anggap dengan reaktan, sedangkan Q ialah kita anggap dengan produknya. Maka didapatkan persamaan untuk laju reaksinya ialah kecepatan pada reaktan sama dengan berkurangnya konsentrasi reaktan dibagi dengan perubahan waktu. Sedangkan kecepatan produknya ialah bertambahnya konsentrasi produk dibagi dengan perubahan waktu. Selanjutnya, mari kita bahas bagaimana hubungan antara perubahan konsentrasi dengan perubahan waktu. Nah, garis vertikal ini merupakan konsentrasinya, sedangkan garis horizontal ini merupakan waktu. Untuk garis berwarna biru merupakan masa rokoknya, sedangkan garis berwarna merah merupakan masa abunya. Nah, dari grafik tersebut kita dapat menyimpulkan dalam satuan waktu masa rokok atau reaktan semakin berkurang dan masa abu atau produk semakin bertambah. Nah, sekarang mari kita bahas satu soal berikut. Suatu reaksi berdasarkan eksperimen sebagai berikut. H2O2 ditambah dengan 2HI menjadi 2H2O ditambah dengan I2. Diketahui bahwa konsentrasi I2 bertambah dari 0 menjadi 0,002 mol per liter dalam waktu 10 detik. Berapakah laju reaksi pembentukan I2? Nah, cara menjawabnya ialah pertama kita ketahui dulu berapa konsentrasi mula-mula dari I2, yaitu sama dengan 0. Sedangkan konsentrasi I2 setelah 10 detik ialah 0,002 mol per liter dan perubahan waktunya ialah 10 detik. Nah, yang ditanya ialah berapakah laju reaksi pembentukan I2. Untuk mencari laju pembentukan I2 dapat kita hitung dengan bertambahnya konsentrasi I2 dibagi dengan perubahan waktu. Berarti sama dengan 0,002 mol per liter dibagi dengan 10 detik. Didapatkan hasil 2 kali 10 pangkat min 4 mol per liter per detik. Nah, sekarang mari asah pemahaman Ananda sekalian dan jawab soal berikut di dalam LKPD. Baik Ananda sekalian, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Semoga Ananda sekalian paham dengan materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, jangan lupa untuk mengerjakan soal yang terdapat di dalam ELKPD. Selamat mengerjakan.